menjelaskan tentang pencatatan transaksi pada aplikasi Zahir. Nah, di sini ada beberapa transaksi yang akan kita input di aplikasi Zahir. Oke. Nah, transaksi yang telah terjadi pada periode ini yaitu biaya operasional yang terjadi pada tanggal 4 Januari 2016, dibayar pemasangan iklan radio sebesar 250.000 kepada CV Trimega secara tunai melalui kas. Untuk mencatat transaksi ini pada aplikasi Zahir, kita bisa mengikuti tutorial berikut ini. Klik tas dan bank, kas keluar, kita pilih akun kas. Nah, akun kasnya itu kas, dengan penerimanya kita pilih dari CV Trimega, lalu nomor tanggal, kita sesuaikan tanggalnya. Terjadi transaksi itu 4 Januari 2016, lalu dengan sebesar nilai 250.000. Nah, kita bisa menginput kode akun dengan cara double klik kode, lalu pilih akunnya, promosikan iklan, dan terjadi kita input nilainya. Input nilai 250.000, lalu klik rekam. Setelah itu kita kembali ke transaksi yang kedua, yaitu pembayaran piutang. Pada tanggal 5 Januari 2016, diterima pembayaran dari PT Nusantara atas piutang yang lalu sebesar 750.000 secara tunai melalui kas atas faktur INVSR 001. Nah, untuk mencatat transaksi ini kita bisa pergi ke penjualan, lalu pembayaran piutang usaha, dan kita klik baru, tentukan akun kasnya, kita pilih kas, dan dari PT Nusantara. Nah, kita sesuaikan tanggalnya, yaitu tanggal 5 Januari 2016. Lalu input jumlah yang dibayar yaitu 750.000. Nomor invoice-nya kita bisa klik, double klik di nomor invoice, kita si invoice 001, input jumlah yang dibayar 750.000. Nah, setelah itu kita klik rekam. Sebelum lanjut ke nomor 3, sebelum itu saya meminta maaf dikarenakan suara saya sedang bermasalah. Oleh karena itu saya tidak banyak menjelaskan, hanya menampilkan video tutorialnya. Nomor 3 yaitu penjualan kredit dengan uang muka. Tanggal 7 Januari 2016 dijual secara kredit kepada PT Bayu Segara, sekaligus dilakukan pembayaran uang muka sebesar 100.000 dengan rincian seperti yang ada di modul. Pertama, kita masuk ke penjualan. Setelah itu kita mengklik uang muka penjualan. Setelah muncul seperti ini, kita mengisi semua data-data sesuai dengan data yang ada di modul. Setelah semua terisi, kita klik rekam. Selanjutnya kita masuk di invoice penjualan. Langkah terakhir kita klik rekam. Baik, bismillah. Selanjutnya saya akan melanjutkan penginputan transaksi pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Hal yang paling pertama kita lakukan yaitu masuk kepada modul pembelian. Setelah itu pilih invoice pembelian, lalu klik tambah data. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, selanjutnya kita menginput nama pemasok. Contohnya pada kasus ini kita input PT Lancar Jaya dan memasukkan tanggal fakturnya. Nah, contohnya di sini 11 Januari 2024. Setelah itu kita pilih nomor barang untuk menginput transaksinya. Yang pertama yaitu contohnya di sini kita menginput kipas angin, lalu kita menginput jumlahnya sebesar 10. Terus kita tab untuk menginput harganya. Di sini harganya itu satuannya 75.000. Nah, maka akan muncul total harga dari pembelian 10 pieces kipas angin. Nah, selanjutnya jika terdapat dua barang atau 3 barang, kita pencet tab hingga ke baris kolom kedua. Selanjutnya kita pilih rice cooker untuk menginput transaksi barang selanjutnya. Nah, di sini harganya rice cooker itu senilai
jumlah yang kita beli itu senilai jumlahnya 10 pieces. Selanjutnya harganya itu per piecesnya sebesar 121.000. Nah, karena kita di sini 3 transaksi, maka kita tambahkan lagi transaksi terakhirnya yaitu radio FM. Kita input lagi jumlahnya di sini hanya 5. Terus setelah itu kita input harganya sebesar Rp35.000. Nah, untuk pada kasus ini terdapat biaya transportasi senilai Rp100.000, maka kita tambahkan pada biaya lain-lainnya sebesar Rp100.000. Nah, setelah kita input semua nilai-nilainya, maka kita pencet rekam untuk menyelesaikan transaksi eh, pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Baik, selanjutnya kita akan menginput transaksi biaya operasional. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pilih kas dan bank. Setelah itu, karena biaya operasional merupakan pengeluaran, maka kita pilih kas keluar. Lalu lakukan tambah data. Setelah itu kita pilih akun kas yang kita gunakan. Di sini contohnya kita gunakan kas. Setelah itu kita menginput tanggal transaksi. Nah, di sini kita pada contoh ini kita transaksinya itu terjadi pada tanggal 15 Januari 2024. Nah, setelah itu kita mengklik penerima atau biaya. eh, Contohnya di sini kita lakukan kebersihan untuk pembiayaan kebersihan dan keamanan. Maka kita klik kebersihan dan keamanan, kita pilih OK. Setelah itu kita menginput kode akun atau kode akunnya. Nah, di sini kan kebersihan dan keamanan. Jika belum ada akunnya, maka kita lakukan tambahan akun baru. Nah, tapi pada kasus ini saya sudah menambahkan akun barunya. Di sini kebersihan dan keamanannya, maka kita tinggal klik saja. Setelah itu kita memasukkan nominal yang ada. Di sini nominalnya yaitu sebesar Rp51.000. Maka kita input sebesar Rp51.000. Lalu kita pencet Tab. Nah, setelah itu maka penginputan telah selesai. Kita lanjutkan pada rekam, maka penginputan biaya operasional telah kita selesaikan. Di sini saya akan menjelaskan bagian 10 tentang pencairan giro keluar. Jadi pada tanggal 28 Januari 2016 itu ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2016. Dan untuk mencatat transaksi di atas, kita menggunakan modul kas dan bank beserta fungsi data giro keluar dan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama itu kita klik kas dan bank, lalu kita pilih fungsi daftar giro keluar. Yang kedua itu kita klik giro cair sehingga ditampilkan from pembayaran hutang kembali. Dan yang ketiga itu kita klik rekam. Dan bagian yang ke-11 itu tentang penyesuaian barang rusak di gudang. Pada tanggal 29 Januari 2016 ditemukan satu unit TV 20 inch dalam keadaan rusak dialokasikan biayanya, kerusakannya dan kegagalannya material dalam input transaksi penyelesaian barang rusak di gudang. Dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Ada 6 prosedur. Yang pertama itu kita klik persediaan, kemudian kita pilih fitur pemakaian atau penyesuaian barang, dan yang kedua itu kita klik tambah data, dan yang ketiga itu kita input nama barang, dan yang keempat itu kita menentukan jumlahnya dengan jumlah barang yang harus negatif, dan yang kelima itu kita masukkan akunnya atau kerusakan dan kegagalan material, dan yang terakhir itu kita klik rekam. Jadi saya akan melanjutkan terkait transaksi nomor 6 dan 7. Pada transaksi nomor 6, di mana dikatakan pada tanggal 14 Januari 2016 dibayar hutang kepada CV Ruang Jaya sebesar Rp1.250.000 secara tunai. CV Ruang Jaya memberikan tambahan diskon sebesar Rp275.000. Jadi pertama kita klik pembelian, setelah itu kita pilih pembayaran hutang usaha, klik baru, klik penerima CV Ruang Jaya. Klik CV Ruang Jaya. Kita ubah tanggalnya sesuai yang diminta model, tanggal 14 Januari. Setelah itu, klik nomor invoice. Double klik hutang. Kita ganti jumlah yang dibayar sebesar Rp1.250.000.
Setelah itu klik diskon dan kita ganti menjadi 275.000. Setelah itu kita klik rekam. Selanjutnya untuk transaksi nomor 7, di mana terdapat transaksi penjualan tunai oleh salesman. Yang pertama, kita klik penjualan, setelah itu kita klik invoice penjualan. Setelah itu kita klik saja baru. Untuk mencari nama pelanggannya kita klik. Namun karena belum ada, kita bisa membuatnya. Klik baru. Di sini saya telah mengisi nama perusahaan. Setelah itu klik rekam dan UD Rahayu sudah terdaftar. Setelah itu kita klik UD Rahayu. Kita ganti tanggalnya sesuai dengan yang ada di modul. Tanggal 20 Januari. Selanjutnya kita double klik saja. Kita pilih sesuai data yang ada di modul. Yang pertama ada kipas angin, kita lengkapi semua yang diminta seperti berapa yang diorder, harganya juga. Ini saya telah menyelesaikan penginputan datanya. Setelah itu kita akan mengisi data pajaknya, kita double klik di sini. Kita klik baru. Setelah itu kita melengkapi atau menginput data-data yang dibutuhkan. Di sini saya setelah melengkapi data-data yang diperlukan, setelah itu kita klik rekam. Kita pilih PPN, setelah itu kita klik OK. Begitupun dengan yang di bawahnya, sama kita klik PPN lalu OK. Setelah kita melengkapi semuanya, kita klik rekam. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2016, di mana ada transfer kas ke bank. Pertama-tama klik modul kas dan bank, kemudian klik transfer kas, lalu tentukan dari kas, tentukan ke bank dan sesuaikan tanggal transaksi, lalu input nilai transfernya. Setelah itu klik rekam. Baiklah, selanjutnya pembayaran hutang dengan giro mundur. Untuk mencatat transaksi tanggal 21 Januari 2016, yang dimana dibayar hutang kepada PT Sinar sebesar 4.725 melalui giro dengan nomor giro BG 000011 yang jatuh tempo tanggal 28 Januari 2016. Pertama-tama klik modul pembelian. Setelah mengklik modul pembelian, pilih fungsi atau klik pembayaran hutang dan klik tambah data. Kemudian klik modul. Kemudian tentukan akun kas yang digunakan. Setelah menentukan akun kas yang digunakan, tentukan penerima. Kemudian menyesuaikan tanggal transaksi, checklist giro mundur. Kemudian input nomor invoice. Setelah menginput, input lagi jumlah yang dibayar, lalu klik rekam, lalu input nomor giro. Setelah itu sesuaikan tanggal jatuh tempo, kemudian klik OK.